lagi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji kompetensi reduksi oksidasi. Untuk soal uji kompetensi reduksi oksidasi saat ini ada 10 soal esai. Mari kita bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama ditanyakan bagaimana perkembangan 3 konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi mohon dipahami harus ada 3 konsepnya nanti. Konsep yang pertama untuk reaksi reduksi oksidasi itu berkenaan dengan oksigen. Maka yang disebut reaksi oksidasi yang konsep pertama yaitu menangkap oksigen. Kemudian reaksi reduksinya berarti melepaskan oksigen. Jika jawaban kalian benar, maka dikasih skor 1,5. Ini reaksi reduksi yang melepaskan oksigen juga skornya 1,5. Konsep pertama. Konsep yang kedua, reaksi oksidasi adalah melepaskan elektron. Kalau betul, kasih skor 1,5. Sedangkan konsep yang kedua untuk reaksi reduksi adalah menangkap elektron, juga skornya 1,5. Konsep yang terakhir atau perkembangan yang terakhir yaitu mengenai bilangan oksidasi. Yang disebut reaksi oksidasi adalah naiknya bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi adalah turunnya bilangan oksidasi. Jadi harus ada 3 konsep seperti ini. Ya, kalau saat ini dibolak-balik boleh, tidak apa-apa. Ya. Kalau betul kasih skor 1,5, betul juga skor 1,5. Jadi totalnya untuk nomor 1 kalau betul semua skornya 9. Demikian ya untuk uji jawaban soal nomor 1. Untuk soal yang nomor 2 ditanyakan berapakah bilangan oksidasi S? Ada unsur S yang terdapat dalam unsur bebas ataupun dalam senyawanya. Nah, ditanyakan berapa bilangan oksidasi S? Maka jawaban kita kalau S tersebut unsur bebas, soal yang A S saja, berarti bilog S-nya sama dengan 0. Kalau sudah tahu bilog S-nya 0, sudah ketemu 0, betul, maka kasih skor 2. Kemudian S di dalam soal B yaitu dalam senyawa sulfur trioksida SO3. Maka bilog S-nya sama dengan 6. 6 boleh atau positif 6 boleh. Jawaban betul juga kasih skor 2. Kemudian soal yang C dalam senyawa H2SO4. H2SO4 bilog S berapa? Bilog S juga ketemu 6. Boleh 6 positif. Betul, skornya kasih 2. Soal D Na2SO4 bilog S 6. Betul juga kasih skor 2. Kemudian dalam senyawa E NaHSO4 bilog S-nya juga positif 6, sehingga kalau betul skor 6. Untuk soal pembahasan yang nomor 2, jika betul semua jawabannya, skornya 10. Untuk soal nomor 3, ada reaksi diketahui, kemudian ditanyakan reduktornya apa, oksidatornya apa, hasil reaksi reduksinya apa, hasil reaksi oksidasinya apa. Oke, kita bahas. Reaksinya adalah KMnO4 direaksikan dengan H2C2O4 dan H2SO4 untuk menghasilkan kalium sulfat, mangan sulfat, gas karbon dioksida, dan H2O. Nah, langkah pertama untuk mengetahui ditentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur. Bilangan oksidasi K positif 1, Mn positif 7, oksigennya negatif 2. H positif 1, C-nya positif 3, O-nya negatif 2. H positif 1, S-nya positif 6, O-nya negatif 2. K hasil reaksinya positif 1, S-nya positif 6, O-nya negatif 2. Untuk Mn hasil reaksinya positif 2, S-nya positif 6, O-nya negatif 2. Dan gas CO2-nya hasil reaksi C positif 6, O-nya negatif 2. Dan H2O, H positif 1, O-nya negatif 2. Nah, semua bilangan oksidasi harus betul. Kalau salah satu saja salah, ya.
Maka kalau dilihat bilangan oksidasinya betul semua di sini, dikasih skor 2. Khusus untuk menuliskan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi awal harus betul dan bilangan oksidasi hasil reaksi juga harus betul. Kalau bilangan oksidasinya betul semua, skornya 2. Ya, kemudian kita lihat ada perubahan bilangan oksidasi tidak. Nah, dari Mn positif 7 berubah menjadi Mn-nya positif 6. Jadi turun. Kalau turun maka terjadi reaksi reduksi. Nah, sehingga karena reaksi reduksi menyebabkan zat lain menjadi oksidasi atau mengalami peristiwa oksidasi, sehingga disebut oksidator. Maka bisa ketemu jawabannya. Yang oksidator siapa? Kita lihat oksidator berarti KMNO4. Kalau jawaban oksidator KMNO4 boleh dikasih koefisien 2, boleh, tidak usah boleh. Kalau betul hasilnya kasih skor 2. Kemudian kita lihat lagi reaksi reduksi dari KMNO4 menjadi MnSO4, sehingga kita tahu hasil reaksi reduksi adalah hasilnya MnSO4, maka hasil reaksi reduksi adalah MnSO4. Boleh ada koefisiennya, boleh 2 MnSO4, boleh angka 2-nya tidak usah ditulis, MnSO4 saja. Kalau betul kasih skor 2. Kemudian kita lihat lagi H2C2O4, C biloknya 3. Ternyata hasil reaksinya menjadi CO2 biloknya 4. Berarti terjadi perubahan bilangan oksidasi, naik. Karena bilangan oksidasinya naik maka disebut reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi menyebabkan zat lain terjadi peristiwa reduksi, sehingga disebut reduktor. Jadi kita tahu reduktornya, berarti di sini reduktornya H2C2O4. Kalau betul kasih skor 2. Boleh 5H2C2O4, boleh H2C2O4 saja, tidak apa-apa. Kemudian kalau reaksi oksidasinya di sini berarti hasilnya ini CO2. Hasil reaksi oksidasi adalah gas CO2. Kalau betul kasih angka 2 atau skor 2. Sehingga soal nomor 3 jika semua betul maka skornya adalah 10. Demikian ya untuk pembahasan soal nomor 3. Sekarang kita sampai ke soal yang nomor 4. Ada reaksi tembaga direaksikan dengan asam nitrat untuk menghasilkan tembaga nitrat dan gas NO2 serta H2O. Ditanyakan reduktornya apa, oksidatornya apa, serta hasil reaksi reduksinya apa, dan hasil reaksi oksidasinya apa. Kita bahas satu persatu. Untuk menentukan itu semua, langkah pertama yang harus ditentukan adalah bilangan oksidasi. Tentukan bilangan oksidasi, Cu. Bilangan oksidasi karena Cu-nya atom netral, maka biloknya 0. Kemudian dalam senyawa asam nitrat HNO3, bilok H positif 1, N-nya positif 5, oksigennya negatif 2. Kemudian senyawa tembaga 2 nitrat, Cu-nya positif 2, N-nya positif 5, O-nya negatif 2. Lalu dalam NO2 nitrogen dioksida, bilok N-nya 4 positif, O-nya negatif 2. Kemudian untuk H2O bilok H-nya positif 1, O-nya negatif 2. Kita lihat ada perubahan bilangan oksidasi. Karena ada perubahan bilangan oksidasi, maka senyawa tersebut disebut reaksi redoks. Nah, maka oksidator reduktornya mana? Bisa kita lihat sekarang. Cu dari bilok 0 berubah menjadi 2 positif. Karena ada naiknya bilangan oksidasi, maka disebut reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi menyebabkan zat lain atau senyawa lain terjadi peristiwa reduksi, maka disebut reduktor. Nah, sehingga kita tahu reduktornya adalah Cu. Kita tuliskan reduktornya adalah Cu. Nilai benar diberi skor 2. Kemudian kita lihat semua biloknya masing-masing. Kalau biloknya benar dikasih skor 2. Keseluruhan bilok betul.
Kalau ada salah satu yang bilognya salah, berarti tetap salah. Skornya 0. Kemudian untuk langkah selanjutnya, N bilangan oksidasinya 5 menjadi NO2 bilognya 4. Turun bilangan oksidasi sehingga disebut reaksi reduksi. Karena reaksi reduksi maka menyebabkan zat lain terjadi peristiwa oksidasi, maka disebut oksidator, sehingga oksidatornya adalah HNO3. Kalau betul dikasih skor 2. Untuk reaksi reduksi di sini adalah bahannya, maka disebut oksidator. Hasilnya, reaksi oksidasi hasilnya adalah NO2. Hasil reaksi reduksi adalah NO2. Kalau betul kasih skor 2. Kemudian reaksi oksidasi, Cu menjadi CuNO3 2 kali. Ini bahan, ini hasil, sehingga hasil reaksi oksidasi adalah CuNO3 2 kali. Kalau betul dikasih skor 2. Sehingga nomor 4 jika betul semua, skornya adalah 10. Demikian ya untuk pembahasan soal yang nomor 4. Untuk soal nomor 5 diminta menuliskan rumus kimianya kalau ada nama senyawa. Kita bahas satu persatu. Untuk kalium oksida ada nama senyawa, yaitu senyawa kalium oksida. Rumus kimianya bagaimana? Kita lihat, kalium itu K, logam. Kemudian oksigen itu oksida itu dari oksigen akhiran ida, KO. Kemudian kita perhatikan, K itu bilangan oksidasinya 1, oksigen bilangan oksidasinya negatif 2. Harus bilangan oksidasi yang positif harus sama dengan yang negatif, jadi jumlahnya 0. Maka senyawanya K positif 1 dikalikan 2, K2O. Akhirnya senyawa kalium oksida rumus kimianya K2O. Demikian ya. Kemudian untuk fosfor pentaoksida, fosfor itu non logam P, kemudian oksida dari kata oksigen O, jumlahnya berapa? 5, berarti PO5. Nah, di sini boleh bukan monofosfor, tapi fosfor saja karena P-nya jumlahnya 1. Maka fosfor pentaoksida rumus kimianya PO5. Kemudian besi 2 solida, besi itu Fe, punya bilangan oksidasi 2. S itu sulfida S, juga punya bilangan oksidasi min 2. 2 positif, 2 negatif, jadi sudah sesuai untuk menghasilkan 0. Sehingga besi 2 sulfida rumus kimianya FeS. Aluminium sulfat, kita lihat aluminium kemudian sulfat SO4, seperti ini ya menuliskannya, aluminium sulfat. Kita lihat aluminium bilognya berapa? 3 positif, SO4 bilognya berapa? 2 negatif, belum sinkron, yang satu 3 positif, yang satu kok 2 negatif. Supaya sinkron maka dikalikan bilangan tertentu supaya hasilnya nanti jumlah bilangan oksidasi yang positif sama dengan jumlah bilangan oksidasi negatif, sehingga Al 3 positif dikalikan 2 dan ketemunya 6 positif, SO4 2 negatif dikalikan 3. Nah, sehingga aluminium sulfat senyawanya rumus kimianya Al2SO4 3 kali. Kemudian untuk barium hidroksida, barium Ba, hidroksida OH. Kita lihat barium itu golongan 2A sehingga bilangan oksidasinya 2 positif, Ba 2 positif, hidroksida OH negatif 1. Belum sama muatan positif dan negatif, Ba nya 2 positif, OH nya negatif 1, sehingga supaya sama Ba nya dikalikan 1, boleh tidak usah ditulis, OH nya dikalikan 2. Sehingga senyawanya menjadi BaOH2.
Nanti BA-nya 2 positif, OH-nya karena 2 berarti juga 2 negatif. Sehingga senyawanya nanti bilangan oksidasi positifnya 2 positif, bilangan oksidasi 2 negatif. Sehingga menjadi 0. Kemudian yang terakhir di nitrogen trioksida. Nitrogen itu untuk non-logam. Oksida dari kata oksigen ditambah akhiran ida. Karena non-logam maka jumlahnya dituliskan di nitrogen, berarti nitrogen untuk N sebanyak di itu 2. Kemudian oksida itu oksigen jumlahnya 3. Nah, jadi senyawanya N2O3. Betul 1, skornya 2. Ini juga skor 2, skor 2. Skor 2, kalau betul skor 2, juga kalau betul skor 2. Sehingga total skor betul yaitu sebanyak 12. Untuk soal nomor 5, jika betul semua dikasih skor 12. Untuk soal nomor 6, ada reaksi klor dengan Br-, maksudnya Br- itu berarti kita melihatnya atau yang kita bahas hanya dari anionnya, senyawanya tidak kita perlihatkan. Untuk menghasilkan klormin dan Br2. Nah, untuk menentukan reduktor oksidatornya, langkah pertama harus tentukan dulu bilangan oksidasinya. Cl2 ini berarti untuk atom-atom atau senyawa bebas, maka biloknya 0. Br- ini muatannya negatif 1, sehingga biloknya sama dengan muatannya. Muatannya sebesar negatif 1, maka biloknya juga negatif 1. Cl- biloknya negatif 1, Br2 biloknya 0. Kita lihat sekarang Cl2 dari 0 berubah menjadi Cl negatif 1, biloknya negatif 1. Bilok 0 menjadi negatif 1, jadi turun. Karena turun maka reaksi reduksi. Disebut juga menyebabkan zat lain menjadi peristiwa oksidasi, maka disebut oksidator. Sehingga oksidatornya siapa? Cl2. Kemudian Br- dari negatif 1 menjadi Br2, biloknya 0. Negatif 1 menjadi 0 naik, sehingga terjadi peristiwa oksidasi. Karena peristiwa oksidasi menyebabkan zat lain terjadi peristiwa reduksi, maka disebut reduktor. Reduktornya berarti, kita lihat, oh reduktornya berarti Br-. Sekarang untuk skor nilainya, kalau biloknya semua betul dikasih skor 3. Kemudian reduktornya Br- betul, skornya 3. Oksidatornya Cl2 betul, skornya 3. Dengan demikian untuk soal nomor 6, jika betul semua skornya adalah 9. Untuk soal nomor 7 kita akan membahas ada reaksi, tentukan oksidator dan reduktornya serta hasil reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kita hitung semua biloknya masing-masing unsur. Kalau biloknya masing-masing unsur Cu2 positif, kemudian Cu di sini positif 1, K-nya di sini positif 1, I-nya negatif 1, di sini I-nya I2, berarti biloknya 0. Semua dihitung, kalau betul semua bilangan oksidasi, skornya adalah 2. Kemudian oksidatornya adalah, dilihat yang terjadi peristiwa reduksi, sehingga oksidatornya adalah CuSO4. Kemudian hasil reaksi reduksinya adalah CuI. Hasil reaksi oksidasinya, hasil reaksi reduksinya adalah kuprum iodida, CuI-nya. Kemudian yang terjadi peristiwa oksidasi adalah Ki, berubah menjadi I2, sehingga ini hasil reaksi oksidasi. Hasil reaksi oksidasi adalah I2. Kemudian reduktornya adalah Ki. Kalau betul semua kasih skor 2, ini juga 2, 2, 2. Sehingga soal nomor 7 kalau betul semua skornya 10. Untuk soal nomor 8 ditanyakan bagaimana nama senyawa tersebut. Ada rumus kimia, yang pertama NaBr. Nama senyawanya apa? Kita lihat, Na itu natrium.
Kemudian BR-nya brom, piramida, sudah. Natrium bromida. Kemudian untuk CuCl, Cu itu apa? Tembaga. Dilihat tembaganya itu adalah masuk logam transisi, sehingga harus ditulis muatannya. Tembaga kita lihat CuCl, sehingga muatan atau bilog Cu adalah positif 1, sehingga dituliskan tembaga 1. Lalu klornya klorida. Untuk FeCl2 sama besi, cuma dilihat bilognya berapa atau muatannya berapa. Fe muatannya 2 positif, sehingga besi 2 klorida. Untuk NH3 ini adalah amonia. Kemudian H2S ini asam sulfida. Untuk skornya betul, dikasih skor 2 semua, sehingga totalnya kalau betul semua 10 ya. Jawabannya harus seperti ini, tidak boleh ada yang lainnya. Demikian ya untuk pembahasan soal nomor 8. Untuk pembahasan soal nomor 9, ada nama rumus kimia, ada nama senyawa kimia, diminta untuk menuliskan rumus kimianya. Ya, soal yang pertama, nama senyawanya adalah besi 2 klorida. Jadi rumus kimianya FeCl2. Soal yang berikutnya, besi 3 klorida. Rumus kimianya FeCl3. Yang berikutnya, tembaga 2 oksida. Hati-hati di sini, tembaga 2 oksida, maksudnya tembaga itu Cu. Kemudian dia bermuatan atau punya muatan 2 positif. Oksida yaitu oksigen. O, oksigennya O, berarti O 2 negatif. Cu-nya diminta yang bermuatan 2 positif, ya sudah, Cu 2 positif, O 2 negatif, itu sudah sesuai. Habis bermuatan 0, totalnya bermuatan 0 karena senyawa netral. Cu 2 positif, O-nya 2 negatif. Kemudian magnesium oksida. Nah, di sini magnesium tidak boleh ada angka 2 Romawi karena magnesium adalah senyawa yang magnesium adalah atom yang golongannya 2A. Jadi hanya mempunyai 1 bilangan oksidasi yaitu 2 positif. Mg 2 positif, oksigennya 2 negatif, ya sudah, berarti MgO. Kemudian berikutnya natrium sulfida. Natrium itu Na, sulfida itu dari sulfur S. Na itu positif 1 karena golongan 1A. S itu negatif 2, sehingga supaya menjadi 0 jumlah bilangan oksidasinya, Na-nya dikalikan 2, S-nya kali 1, sehingga senyawanya Na2S. Untuk nomor 9, kalau betul semua, skornya adalah 10. Masing-masing 2, 2, 2, 2, 2, totalnya 10. Untuk soal nomor 10, diminta untuk menuliskan nama senyawanya. Ada rumus kimia HBr, berarti namanya asam bromida, atau boleh juga hidrogen bromida. Tetapi karena ini semua asam, maka jangan atau tolong diubah, bukan hidrogen bromidanya, tetapi digantikan asam. Asam bromida. H2SO4 asam sulfat, HNO3 asam nitrat, HCl asam klorida, H2CO3 asam karbonat. Demikian, kalau betul semua skornya masing-masing 2, sehingga totalnya skor adalah 10. Demikian ya untuk pembahasan soal yang nomor 10. Untuk nilai dari uji kompetensi reduksi oksidasi saat ini, soalnya ada 10. Kemudian tadi sudah dibahas untuk skor nomor 1, betul semua 9, tinggal tertulis skornya berapa. Soal nomor 2 10, soal nomor 3 10, soal nomor 4 10, soal nomor 5 12, soal nomor 6 9, soal nomor 7 10, soal nomor 8 10, soal nomor 9 10, dan soal nomor 10 ada 10. Jika betul semua tinggal dijumlahkan, maka nanti hasilnya 100. Nah, inilah nilai dari uji
kompetensi reduksi oksidasi tersebut. Tinggal dijumlahkan skornya berapa, dikalikan 1, itulah nilainya. Andai kata betul semua, berarti skornya dapat 100, berarti nilainya adalah 100. Demikianlah materi pembelajaran hari ini untuk pembahasan soal uji kompetensi reduksi oksidasi. Belajar itu menyenangkan.